Memberikan kasih sayang setulus hati adalah pekerjaanmu kepada Allah, maka jangan pernah meminta bayaran kepada manusia meskipun hanya sekedar penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Sama seperti kebaikan yang banyak lorongnya atau sunnah-sunnah Rasulullah yang banyak jumlahnya, itu memang ada karena akan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita nih. Sama aja kayak menabung, membuat anggaran, tantangan menabung, sinking fund, itu juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Ya ibaratnya nih kayak Bun Ai biasa pakai baju XL, terus tiba-tiba dipaksa pakai baju S, itu kan bakalan sempit banget dan sesek. Atau kebalikannya nih, moms di luar sana biasa pakai S terus tiba-tiba pakai XL, bakal kelebaran dan gak nyaman kan ya. Iya betul banget, sama aja kayak nabung, bikin anggaran. Kalau kamu memang biasanya boros, ayo lakukan penghematan secara perlahan sehingga yang kamu lakukan itu gak menjadi beban tapi menjadi pengetahuan dan lama-lama akan jadi kebiasaan. Waduh, langsung berat di hari Senin ya. Apa kabar nih di hari Senin yang ngangenin ini? Mudah-mudahan hari Senin kita selalu ceria ya. Nah, untuk hari ini Bun Ai mau info kesalahan dalam menyusun anggaran bulanan, atau lebih tepatnya sih anggaran rumah tangga ala-ala ibu rumah tangga itu sendiri. Sebelum lanjut, Bun Ai mau info ya, kalau Bun Ai hanya ibu rumah tangga biasa, bukan pakar keuangan. Jadi kalau nanti ada salah-salah, mohon maaf ya. Dan kalau kamu yang mau berbagi ilmu, ayo ya langsung follow IG keluarga_Bun Ai. Nah, untuk yang pertama, Bun Ai sering banget lihat komponen zakat di berbagai macam anggaran bulanan rumah tangga. Yuk kita belajar dulu yuk. Kalau zakat penghasilan itu berbeda ya dengan sedekah. Sama seperti sholat sunnah, sebanyak apapun gak akan bisa mengalahkan sholat wajib kamu nih. Bukan bermaksud kultum nih ya, cuman ngingetin aja. Jadi kan segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan niatnya. Kalau niatnya dari awal kamu memang udah sedekah, ya udah, berarti itu tetap hitungannya sedekah. Untuk zakatnya nanti berbeda lagi ya. Nah, kalau zakat sendiri itu hukumnya wajib dan ada hitung-hitungannya, yaitu 2,5% dari total nisab ya, atau ketentuan mengeluarkan zakat. Kalau untuk sekarang 85 gram emas, sekarang dikali 900.000 sekian gitu ya. Silakan dikali sendiri deh. Jadi kalau penghasilan kamu udah nyampe ke kategori 85 gram emas, kamu wajib ngeluarin zakat 2,5%. Boleh per bulan nggak? Ya boleh banget. Karena kalau nunggu per tahun jumlahnya sih nggak berubah, tapi syaitonnya banyak. Kalau per bulan kan lebih mudah. Kalau pas kita ngumpulin terus banyak, ujung-ujungnya jadi kayak ada rasa sayang. Boleh ya, silahkan dikeluarkan senyamannya sendiri. Teman-teman boleh searching di Google, banyak banget ustadz-ustadz yang bahas tentang zakat ini. Jadi Bun Ai cuma ngingetin di sini bahwa kalau sedekah ya, komponen sedekah itu nggak bisa 2,5%, nggak, itu semampunya, seikhlasnya. Dan sedekah ini sunnah, versinya luas banget. Bahkan kalau dalam kondisi kepepet, penghasilannya pas-pasan, itu sedekah terbaik jangan kemana-mana dulu, tapi ke keluarga dulu, ke anak istri dulu. Jadi jangan membias kemana-mana ya. Ini ngomongin kebutuhan ya, bukan keinginan. Kalau keinginan mah nggak kelar-kelar ya, dari zamannya Fir'aun sampai zamannya sekarang nih, keinginan mah banyak terus gitu. Nah oke deh, ini yang pertama untuk masalah zakat. Sekali lagi, sedekah bukan bagian dari zakat, tapi zakat bagian dari sedekah. Ayo kita koreksi anggarannya, kamu mau sedekah atau mau zakat? Silahkan dibenerin untuk anggarannya ya. Nah, masuk nih yang kedua, yaitu menabung tanpa berhitung kebutuhan. Banyak banget kan berseliweran. Apa tuh berseliweran? Bergentayangan ya, capture yang mengatakan bahwa
Menabung 20% dari penghasilan itu biasa, 30% istimewa, 50% itu tingkat dewa atau luar biasa. Balik lagi ya, banyak yang menabung itu bukan pada jumlahnya, tapi pada presentasenya yang pertama. Yang kedua, pada gajinya. Kalau saat ini gajinya aja pas-pasan, itu nabungnya biasa-biasa aja. Gak usah ngerasa cuman bisa nabung 5% lah, 5% dari total penghasilan. Ya memang uangnya pas-pasan, bisa nabungnya cuma 5% dari penghasilan. Misalnya penghasilan 2 juta, kebutuhannya aja udah 1 juta lebih, terus nabung cuma 50 ribu, itu tetap istimewa kalau menurut Bun Ai. Jadi gak bisa disamaratakan. Kita yang punya kelebihan dari Allah ya untuk nabung lebih banyak, itu gak menjadikan kita merasa wah kamu mah payah lah cuma segitu. Enggak, harus dilihat dulu komponen penghasilan dan kebutuhan. Nah balik lagi ya, menabung di awal itu benar banget, tapi menabung tanpa berhitung-hitung itu bahaya banget. Ujung-ujungnya stres, di tengah-tengah tabungannya terbongkar, jajan lah jajan lah tiba-tiba gitu ya. Itu yang pun saya khawatirin. Jadi misalnya contoh nih, kita punya uang 3 juta penghasilan, kebutuhannya 2 juta, sisanya 1 juta, ya udah bagi 2, dana darurat 500, tabungannya 500. Oke deh, kita lanjut aja dulu ya. Yang ketiga, yaitu tidak ada simpanan untuk kebutuhan rutin tahunan. Ini juga apa ya menurut Bun Ai bakal berbahaya di bulan-bulan tertentu. Ujung-ujungnya karena bulan tersebut kamu kebutuhannya membeludak gitu. Nanti kamu akan berpikir untuk kredit dulu deh, ambil pinjaman dulu deh. Dan parahnya pinjaman ini kamu bisa angsur sampai kebutuhan rutin itu datang lagi. Jadi ayo, mulai dari pajak kendaraan, kamu yang anaknya sekolah di swasta udah mulai dipikirin daftar ulang, mudik dan lain-lain, dan dibagi 10 bulan, jangan 12 bulan. Karena 2 bulannya ini berjaga-jaga kalau ada pengeluaran di luar dugaan kamu. Oke, langsung masuk ke nomor 4. Nomor 4 adalah menggabungkan seluruh kebutuhan bulanan. Contoh belanja bulanan 2 juta atau 500 ribu rupiah. Itu nggak kamu bagi-bagi. Kebutuhan rumah berapa sih? Jajan anak berapa sih? Keperluan anak berapa sih? Kenapa? Kalau nggak dibagi-bagi itu akan sulit dilacak. Mana sih yang kebutuhan, mana sih yang keinginan? Atau kamu bakal ngambil standar sendiri. Ya udahlah ya, yang penting masih 1 juta kok. Ya udahlah yang penting masih 2 juta. Ya kalau memang mohon maaf ya, ini kita lagi ngomongin yang anggarannya mepet. Kalau yang anggarannya berlebihan itu sama sekali nggak masalah, nggak bikin anggaran juga nggak apa-apa. Orang duitnya ada terus gitu ya. Nah ini yang anggarannya mepet, ayo pisahkan antara kebutuhan rumah berapa nih, yang kebutuhan anak berapa, jajan anak berapa, sehingga nanti jika memaksa ya, kondisi memaksa kamu punya kebutuhan banyak, kamu bisa tahu nih bagian mana nih yang harus aku batasin, atau kebutuhan rumah mana yang bisa disubstitusi, atau keperluan anak mana nih yang bisa dikurangin, atau jajan anak mana nih yang nanti dulu deh jajannya, sehingga itu lebih mudah lagi. Jadi ayo mulai pisahin deh dari sekarang. Gak usah takut, makin banyak komponen anggaran kamu di awal itu insya Allah akan makin banyak memudahkan lah ke depannya. Khusus yang memang mohon maaf ya teman-teman yang udah biasa bikin anggaran. Kalau yang baru-baru ya jangan banyak-banyak dulu. Nanti takutnya malah pusing. Ini aku ambil dari uang mana ya? Gak apa-apa sih kalau masih dari uang sendiri. Yang penting jangan uang orang lain gitu ya. Bercanda ya teman-teman. Dan di sini nomor 5 adalah tidak menganggarkan vitamin dan lain-lain. Nah ini banyak banget nih. Bunda kan sering lihat nih budget and save atau budgeting Juli, budgeting apa gitu. Kadang-kadang Bunda ngeliatnya kok nggak ada budgeting untuk vitamin. Nah ini Bunda saran aja ya, kalau mau dipakai monggo, enggak juga nggak apa-apa, senyamannya. Boleh ya teman-teman, teman-teman tuh anggarkan untuk vitamin anak-anak. Jadi selain hiburan, jajanan, mainan, untuk mainan aja bisa loh nganggarin, untuk jajan aja nih bisa nganggarin. Harusnya untuk vitamin bisa. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba dia sakit pun ini juga berabe. Yang pertama kalau anak sakit tuh pikiran terkuras, otomatis juga materi terkuras, karena kita kan nggak bisa melakukan kegiatan seperti biasa ya. Misalnya biasa masak, karena anak sakit rewel, ujung-ujung kita nggak bisa masak kayak gitu. Jadi perlu ditambahin untuk komponen vitamin anak-anak.
Aduh, sampai sini Bunda belum nyapa teman-teman nih. Sebelumnya Bunda ngucapin makasih dulu ya untuk teman-teman yang senantiasa bergabung di channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, makasih banget. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, jika berkenan langsung yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Bagi kamu yang mau, aduh mohon maaf belibet lagi, menjalin silaturahim, langsung follow IG Keluarga Bun Ai. Nah, yang nomor 6 nih banyak banget nih. Ini best seller. Bukan best seller, best question. Banyak banget yang ditanyain bahwa Bunai kalau kita tuh banyak kondangan, orang sakit dan lain-lain, itu gimana ya? Khusus kamu yang sering ngerasa seperti itu, banyakin dana daruratnya. Dan langsung rampingin kebutuhan rutin kamu, kayak misalnya sayuran, bulanan, hiburan, dirampingin dulu. Lebih baik kamu punya alarm di awal. Waduh, aku biasanya misalnya belanja di 500.000, ya udah kamu anggarin 300.000. Aduh, aku udah belanja sampai 250.000 nih, berarti aku harus hemat-hemat. Sehingga kebutuhan rutin itu kan kondisi yang memaksakan harus gitu, jadi kamu berhemat. Atau misalnya kurang pun kamu pakai dana darurat, sehingga kamu juga tahu, waduh dana darurat aku udah terpakai banyak nih ya. Jadi kalau menurut Bun Ai yang sering banyak kondangan atau lain-lain, itu perbanyak dana darurat, mulai rampingin kebutuhan rutin. Tapi jangan jadi overload sama anggarannya juga ya. Jadi harus benar-benar didetect lah bahasa Bun Ai. Nah yang nomor 7 ini buat strategi stok per 2 minggu. Khusus kamu yang sering kebablasan atau sering mengadakan jajan tiba-tiba gitu ya, atau belanja dadakan. Nah ini strateginya adalah kamu harus ya bikin stok per 2 minggu. Contoh minyak sama gula, jatahnya tuh tanggal 14 baru di stok lagi yang semuanya. Nah ketika tanggal 11 habis, stoknya jangan langsung dibuka. Atau bukan habis, tapi mau habis aja ya. Yang bener tuh mau habis kamu langsung alokasiin. Oke deh, kita gak usah banyak makanan digoreng-goreng dulu, ditumis aja dulu atau direbus. Jadi kamu itu lebih simpel, pokoknya aku 2 minggu baru boleh buka, supaya nanti anggarannya gak kebablasan. Ya pada intinya adalah belajar yuk hingga ilmu itu bisa kita nikmati dan kita jadikan kebiasaan. Oke deh, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang mau request untuk materi, boleh langsung follow IG Keluarga Bun Ai, DM langsung di sana ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.